Saya fullkan. Ya, ini materi kedua ya di kesempatan siang ini, partisipasi dalam proses pemilihan penyedia. Nah, tadi kan Bapak Ibu sudah yang dasar gitu ya, peluang-peluang. Nah, ini kita lebih detail ke metode pemilihannya gitu ya. Ini sebenarnya slide dari Puslat nih, bukan slide saya sendiri nih gitu ya. Nah, jadi pendahuluan. Ini bagaimana agar pelaku usaha dapat memahami tata cara partisipasi dalam proses pemilihan penyedia gitu ya. Nah, kita lihat tujuan khususnya, gambaran umum, metode pemilihan, kualifikasi pelaku usaha, penyampaian penawaran gitu ya, memahami cara mendaftarkan produk ke katalog elektronik, terus juga memahami proses pengadaan langsung, proses penunjukan langsung, proses tender cepat, memahami tentang jaminan. Itu ya. Oke, kita lihat. Ini kalau di e-purchasing, jadi Bapak Ibu nanti ada proses prakatalog, ada pasca katalog. Prakatalog itu tadi bikin akun, punya akun gitu ya. Kalau pasca nanti kalau sudah dibelinya gitu ya, prosesnya untuk apa namanya upload upload barangnya gitu ya. Nah, kalau pengadaan langsung tadi seperti saya sampaikan nilainya di bawah 200 juta. Jadi, pemerintah meminta penawaran terhadap satu pelaku usaha yang dinilai memiliki kemampuan dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Sebenarnya sih kenyataannya nggak harus satu pelaku usaha sih sebenarnya. Jadi kadang kami iklankan juga. Jadi kalau ada pemerintah yang misalkan ke satu aja ya nggak apa-apa untuk pengadaan langsung. Tapi kadang juga kami iklankan, jadi banyak pelaku usaha yang berminat gitu ya, meskipun dia di bawah 200 juta. Nah, gitu di dalam 200 juta itu nanti bisa saja melalui aplikasi bela pengadaan juga dimungkinkan. Nah, ini Bapak Ibu, kalau penunjukan langsung, jadi kami melaksanakan memang dari awal sudah ke si ini gitu ya. Jadi mengundang satu pelaku usaha yang sudah memang kriterianya masuk. Tadi satu-satunya. Ya kalau mau belinya cuman misalkan pengadaan seragam atau paket itu yang nggak bisa penunjukan langsung itu banyak yang bisa. Penunjukan langsung itu nggak ada batasan nilai ya 1 triliun bisa. Misalkan bikin rumah sakit RSCM membuat bunker ya, bunker tahan radiasi untuk menyimpan misalkan bahan-bahan berbahaya. Jadi itu pelaku usahanya terbatas gitu ya, cuma satu-satunya. Nah, itu masuk tuh kriteria penunjukan langsung. Tapi kalau cuman laptop atau apa-apa, nggak ada kriterianya itu kami berat. Pemerintah berat banget kalau harus melaksanakan penunjukan langsung. Nanti kan ada audit-auditnya gitu ya. Nah, ini kita masuk ke tender dan seleksi. Kalau tender itu tadi kan saya sampaikan ada ada ini ya sebelumnya saya sampaikan ada 4 jenis, ada barang, ada konstruksi, kontraktor ya kita nyari kontraktor, ada jasa lainnya, ada konsultan. Nah kalau konsultan ya masa istilahnya menjadi seleksi karena memilih orang. Jadi kalimatnya seleksi. Jadi tadi ada 4, 3 itu namanya tender kalau untuk penyedia barang, konstruksi atau jasa lainnya. Tetapi untuk konsultan istilahnya adalah seleksi gitu bedanya. Nah, kalau memang tadi di purchasing barang-barangnya tuh nggak ada karena barangnya itu tidak bersifat standar. Nah, kita laksanakan tender tuh gitu ya. Kalau tender, nah ini Bapak Ibu. Pertama kami ada dulu juga apa mengumumkan gitu ya diumumkan, terus nanti ngambil pendaftaran, terus nanti ada nyerahin dokumen kualifikasi gitu ya. Ini pelaksanaan kualifikasi di depan bisa juga kalau sudah ada di dalam sikapnya kualifikasinya gitu ya. Nah nanti kita lihat dokumen-dokumen kualifikasi itu apa sih gitu ya. Nah, nanti setelah ada pengumuman, misalkan ya,
Dinas Pendidikan akan melaksanakan paket pengadaan buku paket senilai 1 miliar misalkan. Nah, nanti ada pemberian penjelasan, diundang, biasanya sih via Zoom seperti ini. Buku paketnya seperti ini ya, terus waktu pelaksanaannya, terus pembayarannya seperti apa, kalau terlambat dendanya seperti apa. Nah, itu dijelaskan tuh di pemberian penjelasan. Pada saat pemberian penjelasan itu Bapak Ibu pelaku usaha kalau minat, kalau ada yang nggak jelas dari terkait tender atau proyeknya, bisa menanyakan. Nah, bisa dijawab gitu. Itu gitu ya, pemberian penjelasan tuh atau unwizing tuh. Nah, nanti setelah itu ini ininya muter ya dari pemberian penjelasan ke bawah, waktunya sudah kan ada timelinenya, waktunya sudah cukup apa menyampaikan dokumen penawaran gitu, Bapak Ibu pelaku usahanya submit penawaran. Oh iya, saya tertarik. Ini penawaran harga saya gitu ya, pakai amplop ya. Kalau karena pakai iprok berupa file, nanti di suatu oleh Pokja setelah dibuka awalnya kan dikasih pengaman ya, dienkripsi. Setelah waktunya pas dibuka dokumen penawarnya, dievaluasi, ditetapkan, diumumkan. Terus nanti kalau nggak cocok atau kalau bukan nggak cocok, maaf, kalau pelaku usaha merasa kok itu yang menang gitu, silahkan bisa melaksanakan sanggah kepada sanggah itu kayak nggak terima gitu ya, menyanggah gitu. Nanti ditujukan kepada Pokjanya. Nah, di sini ada sanggah banding. Kalau konstruksi itu ada sanggah banding gitu ya, khusus untuk pekerjaan konstruksi, pekerjaan terintegrasi ada sanggah banding. Jadi udah dijawab tuh oleh Pokja, kok yang ini menang gitu ya, kok saya kalah, oh kamu kalah karena begini-begini, nanti dijelaskan. Masih gak terima tuh Bapak Ibu dari pelaku usaha. Nah, bisa melaksanakan sanggah banding. Jadi sanggah banding ditujukan ke atasannya Pokja, biasanya kepada PA atau KPA. Atasannya itu bahwa ini nih apa Pokja kok ini gitu ya, kita misalkan Pokja melakukan KKN atau kok memenangkan ini atau metodenya evaluasinya nggak pas. Nah, tapi kalau sanggah banding itu ada jaminannya, harus nyerahkan jaminan sanggah banding. Ini proses tender dan seleksi gitu ya, mulai sampai selesai. Nah, kalau tender cepat, ini 3 hari lah Bapak Ibu bisa cepat gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu misalkan barang-barang yang sudah standar seperti misalkan taruh kami mau ada seminar kit tas Eger gitu ya. Tas Egernya itu di dalam RAB-nya atau di dalam dokumen pemilihannya tuh udah diliatin. Nih gambarnya kayak gini. KAK modelnya kayak gini. Jadi Bapak Ibu itu hanya masukin harga gitu ya. Jadi pemerintah mengundang pelaku usaha yang sudah dikualifikasi untuk memasukkan penawaran. Nah, jadi nanti ada, kalau yang tender tadi kan Bapak Ibu masukin penawaran, baca pengumuman, nanti apply gitu ya. Nah, kalau tender cepat ini, sistem akan memberi notifikasi, ngasih tahu kepada pelaku usaha yang sudah bergabung di Sikap. Ini ada tender cepat nih, ayo silahkan bergabung gitu, silahkan nawar. Nah, yang nawarnya cuma masukin harga saja. Kalau yang tadi kan ada misalkan penawaran teknis gitu ya, dokumen-dokumen teknis, pelaksanaannya kayak gini, metodenya seperti ini gitu ya. Nah, itu pelaku usaha memasukkan penawaran, evaluasi dan penetapan berdasarkan harga terendah. Selesai. Ini biasanya cepat banget 3 hari gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat nih ya, BUMDes ya, nggak bikin pusing. Ini sudah kami simpelkan gitu ya. Jadi ada e-purchasing, ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung, ada tender cepat, ada tender, ada seleksi. Kalau yang di tender intinya atau di tender cepat itu Bapak Ibu eh, tidak ada negosiasi gitu ya. Karena memang nanti harga terendah gitu ya setelah dievaluasi lolos teknisnya semua, harga terendah itu menang. Itu tender sama tender cepat. Intinya tidak ada negosiasi. Tetapi kalau metode-metode yang lain ya, seperti e-purchasing, nanti setelah Bapak Ibu masuk apa upload produk, nanti
PPK atau Pokja itu pada saat ngeklik, karena mungkin barangnya kan banyak ya, nanti bisa melaksanakan negosiasi. Bapak Ibu upload harga, tapi nanti akan kami lakukan negosiasi atau ada juga mini kompetisi. Jadi kalau di proses ini khusus untuk tender atau tender cepat atau seleksi itu tidak ada lagi negosiasi. Berdasarkan harga terendah, penyampaian harga terendah itu intinya simpelnya ya, meskipun ada hal-hal tertentu dilaksanakan negosiasi. Kalau yang lolos cuma satu gitu ya, kalau dilaksanakan seperti penunjukan langsung. Jadi nanti kalau bertanya enak banget tuh penunjukan langsung. Nah, itu nanti kami di pemerintah pun tetap berat Bapak Ibu ya. Karena hanya kriterianya itu berat, hanya satu-satunya pelaku usaha yang mampu dan juga harus ada negosiasi teknis dan harga, ada bikin berita acaranya gitu ya. Ini tadi patokannya intinya 200 juta, tetapi kalau untuk e-katalog atau e-purchasing nggak ada batasan ya. Jadi kalau pengadaan langsung sampai dengan 200 juta, seleksi untuk jasa JK itu jasa konsultan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada singkatan B, PK, JL, JK. B itu barang, PK pekerjaan konstruksi, JL jasa lainnya, JK itu jasa konsultan. Nah, ini di chat nggak bisa terdengar, eh, terdengar ya sebenarnya ya di tempat-tempat yang lain ya. Kedengar, Bu? Oke, siap. Ini soalnya Ya, saya cek di chat. Oke. ya barangkali sinyal ya Bapak Ibu ya. Iya, oke. Ya, silakan Bu. Nah, ini nih kriteria keadaan tertentu penunjukan langsung Bapak Ibu ya. Silakan dibaca saja nih gitu ya. Nanti kita apa akan banyak diskusi lah ya. Ini saya makanya materi juga ini nanti setengah jam, yang sana kontrak setengah jam, jam 11 kita banyak tanya jawab. Ini dibaca saja Bapak Ibu ya, untuk bagaimana kriteria kami melaksanakan penunjukan langsung. Nah, ini tadi sudah bagaimana UMK bergabung secara langsung atau tidak langsung. Nah, ini ke proses pemilihan gitu ya. Jadi sebentar ini terlalu cepat. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kan sudah bergabung tuh di SPSE ya, sudah punya akun. Ini bukan bukan untuk katalog ya. Ini nanti punya akun SPSE, nanti bisa ngedownload dokumen pemilihannya gitu ya. Nanti menyampaikan dokumen kualifikasi, dilaksanakan kualifikasi, terus nanti juga dokumen penawarannya. Nah, nanti kalau perlu Pokja itu melakukan klarifikasi lagi. Ini benar nggak? Misalkan eh, apa KTP-nya taruh bukan KTP ya, NPWP-nya, SPT-nya sudah belum update kan? SPT itu kan SPT tahunan gitu ya. Kalau badan usaha itu kan kalau kalau kami tuh Maret ya, kalau itu tuh Mei ya. Badan usaha misalkan data belum SPT-nya belum diupdate seperti itu, diklarifikasi. Ini gimana update-annya? Atau ada dokumen-dokumen yang sudah kadaluarsa gitu ya. Nah, misalkan dilakukan klarifikasi atau ternyata ini nol loh penawarannya, beneran nih harganya nol misalkan kayak gitu ya. Nah, nggak apa-apa, kami emang mau diskon misalkan untuk item tertentu itu Pokja maksudnya klarifikasi dan negosiasi itu seperti itu prosesnya. Nah, setelah itu eh, ditentukan pemenangnya gitu ya. Nah, nanti nanda tangan kontrak sederhananya cepatnya gitu ya Pokja menentukan pemenang nanti pejabat pembuat komitmen gitu ya menetapkan SPPBJ surat penetapan penyedia barang jasa nanti nanda tangan kontrak itu proses pemilihannya intinya sih sebenarnya ada dua dokumen ya dokumen kualifikasi sama dokumen pemilihan gitu ya nanti kita lihat detailnya. Nah, pertama, nanti kan ada dokumen pemilihan, segala rupa ada nih. Silahkan Bapak Ibu pelaku usaha pelajarin detail
yang diminta. Karena kalau kalau pengumuman kan paling juga selembar ya kalau pengumuman. Misalkan di RUP tadi yang tadi saya sampaikan ya. Nah, nanti detailnya bagaimana persyaratan misalkan harus punya KBLI apa gitu ya. Itu persyaratan kualifikasi tuh. Terus juga eh, apa NPWP-nya, terus kewajiban perpajakannya, terus tidak sedang di daftar hitam, ya. Nah, ini dikualifikasi, terus nanti disiapkan. Ini semua dalam dokumen pemilihan ini Bapak Ibu tuh tinggal ngisi titik-titik aja gitu ya. Ada filenya, tinggal diisi saja. Nggak usah bikin format baru gitu ya. Nah, spesifikasi barang jasanya, terus harganya, ada juga terkait kontrak, pelaksanaannya nanti seperti apa, 2 bulan atau 3 bulan, dibayarnya sekaligus atau dibayarnya bertahap. Terus nanti ada cara evaluasi penawarannya, apakah harga terendah, dan apakah sistem nilai, dan lembar pendukung lainnya. Nanti kita lihat. Nah, setelah menerima dokumen pemilihan tuh, Bapak Ibu pelaku usaha, terus nyiapin kan? Misalkan tertarik gitu ya. Nah, terus pertama kualifikasi dulu, dikualifikasi. Nah, kualifikasi itu terkait pemenuhan persyaratan sebagai penyedia. Nah, ini nih ada aspek administrasi, teknis, dan keuangan. Ini yang pertama tuh izin usaha, ini masih siup ya, maaf, nanti kami perbaiki. Dulu memang siup tuh surat izin usaha perdagangan itu di Dinas Perdagangan Pemda ya, maaf, nanti ini kami perbaiki NIB kan sekarang ya. Terus kalau konstruksi memang masih SIUJK, apa namanya, usaha jasa konstruksi gitu ya, karena undang-undang konstruksinya masih IUJK. Terus perpajakan, terus juga ini kualifikasi dan klasifikasi usaha tuh KLBI-nya gitu ya. Nah, memang BUMDes ini nanti mungkin yang menjadi isu KLBI KBLI-nya gitu ya, KBLI-nya. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan dibantu Kemendes ya sebagai Kementerian Sektor. Misalkan KBLI KBLI apa yang nggak ada gitu untuk BUMDes misalkan gitu ya. Nah, kalau pernyataan memenuhi fakta integritas ini gampang Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ada fakta integritas tanda tangan gitu aja untuk aspek-aspek legalitas ini. Nanti ini dibikin teknisnya, maksud dari pengalaman pekerjaan sejenis, kemampuan untuk menyediakan sumber daya. Misal kalau pekerjaannya adalah misalkan bangun jalan gitu ya, atau bangun gedung. Nah, ternyata badan usaha atau BUMDes apa nggak memiliki pengalaman gitu ya. Nah, ini akan dikualifikasi dulu nih. Atau misalkan bangunnya pekerjaannya membangun gedung, tapi pengalaman pekerjaan sejenisnya itu bangun jalan. Nah, itu kan berbeda tuh. Nah, ini terkait teknis. Jadi portofolionya, pengalaman-pengalamannya dimasukkan gitu ya. Nah, juga terkait kemampuan keuangan. Nah, nanti setelah lolos kualifikasi, nah nanti itu ya, ini saya simpelkan saja, ada pasca, ada prakualifikasi gitu ya. Nanti yang sebenarnya yang kami dorong, yang sederhana adalah pasca kualifikasi. Jadi hal-hal yang tadi ini, tadi ada Bapak Ibu menyerahkan dokumen ini ya, ada izin usaha, perpajakan, pengalaman atau portofolionya gitu ya, sisa kemampuan paketnya, SKP-nya atau KD-nya ya. Nah, ini disampaikan berbarengan dengan dokumen penawaran. Nah, nah, misalkan bersamaan itu namanya pasca kualifikasi. Pasca kualifikasi itu tadi, misalkan saya nawar nawar pengadaan seragam dinasnya, misalkan paketnya 200 juta. Nah, Bapak Ibu nawar misalkan 195 juta. Nah, itu bersamaan dengan dokumen kualifikasi tadi. Nah, itu namanya pasca kualifikasi. Kalau prakualifikasi, tadi dokumen-dokumen kualifikasi yang tadi disampaikan dulu gitu ya. Nah, nanti harganya setelah lolos kualifikasi, harga baru dibuka belakangan. Karena begini Bapak Ibu, misalkan ya,
Saya itu kan kalau apalagi emak-emak tuh kalau masalah harga itu suka keganggu ya. Misalkan saya mau beli sepatu, misalkan taruh Skechers gitu ya. Skechers tuh kan terkenal, apa, wah sangat terkenal banget nyaman gitu. Skechers yang murah 500.000 ya Bapak Ibu yang diskon. Nah, ternyata pas datang ke toko sport station tuh, di 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 saya tuh ada tuh deket di Pastes ya, deket kantor. Pas saya lihat, ada yang lagi diskon merek lain, misalkan merek Spotek gitu ya, lokal. Nah, otomatis dia diskon misalkan taruh 200.000. Awalnya saya membeli Skechers 500.000, saya jadi kepengaruh kan, oh ini lagi murah nih, nyaman juga lah gitu. Nah, harga itu sangat berpengaruhnya kenapa gitu ya. Jadi akhirnya saya nggak jadi, awalnya mau beli Skechers, saya pindah membeli Spotek gitu ya, yang 200.000. Lumayan tuh, irit 300.000. Nah, pasca sama prakualifikasi itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau pasca penawaran harganya itu dibarengin gitu. Kalau prakualifikasi penawaran harganya nanti nggak bisa dibuka atau nanti kalau 2 tahap nyampaikannya nanti karena itu bisa mengganggu penilaian di kami gitu ya di Pokja. Ada beberapa proyek yang memang kita harus utamakan dulu teknis ya, jangan dulu harganya gitu ya. Kan proyek itu ada proyek-proyek yang kompleks ya gitu. Nah, itu maksud pasca dan prakualifikasi itu. Cepatnya sederhananya. Nah, tadi ya. Kalau pasca, semuanya itu satu file ya, baik itu kualifikasi sama dokumen penawaran gitu. Biasanya pasca satu file. Kalau 2 file, nanti harganya nanti. Kalau 2 tahap, nanti submit lagi gitu. Kalau satu file 2 file itu bersamaan ngasih karena menggunakan iProc ya. Jadi ada satu file 2 file. Nanti 2 filenya dibuka pada saat waktu yang sudah ditentukan setelah lolos kualifikasinya. Itu namanya prakualifikasi. Kalau prakualifikasi 2 tahap, udah lulus, ada lulus kualifikasi, baru ada pengumuman, ini nih silakan masukin lagi harga. Nah, baru aspek harga disampaikan nanti setelah evaluasi teknisnya. Mudah-mudahan bisa mengerti ya, ini pelan-pelan gitu saya mencoba. Nah, tadi menyampaikan dokumen, nah terus bagaimana kami di pemerintah gitu ya, di Pokja melaksanakan evaluasi penawarannya. Nah, mungkin kalau tadi harga yang selalu didorong adalah yang selalu dilaksanakan setelah penilaian teknis ya, pengalaman, terus tadi baru ke harga. Nah, biasanya eh, kalau yang sering kami lakukan adalah harga terendah. Nggak boleh lebih dari HPS. Penawaran yang melebihi HPS, harga perkiraan sendiri itu gugur. Kalau sistem nilai, Bapak Ibu, jadi kami nih Pokja menggabungkan gitu ya. Misalkan tadi ada dikasih nilai tuh teknisnya, misalkan oh metodenya bagus nih, inovatif, dikasih nilai. Tentu tapi harganya agak mahal kan sering gitu ya. Nah, sistem nilai itu peraturan presidennya bahwa teknis itu 30 sampai 40% nilainya kalau digabung. Harga 60 sampai 70. Jadi tetap dominannya harga ya. Kalau penilaian biaya selama umur ekonomis, misalkan begini ya, Bapak Ibu, kalau saya bayangin lampu ya, kalau lampu Philips, maaf nyebut merek gitu ya. Misalkan seingat saya lampu Philips tuh 50.000. Ada juga lampu yang 6.000 gitu ya. Tapi lampu Philips bisa setahun, terus lampu yang tadi 6 ribuan, lampu di rumah, itu merek-merek gak jelas, tapi mungkin cuma 2 bulan atau 3 bulan. Nah, ternyata pas kita hitung-hitung lebih murah Philips yang tadi 50.000. Nah, itu namanya penilaian biaya selama umur ekonomis. Nanti dihitung 50.000 tapi untuk setahun, 6.000 tapi untuk cuma 2 bulan. Nah, dihitung tuh dikaliin sama nggak? Nah, itu namanya penilaian biaya selama umur ekonomis gitu ya. Nah, ini pengadaan jasa konsultan, intinya sampai hampir sama, ada pagu anggaran, nanti cari pagu anggarannya berapa, itu yang dicari. Biaya terendah, kualitas biaya, intinya kualitas dan biaya sama dengan sistem nilai ya, digabung gitu. Antara kualitas, antara teknis dengan biaya.
Ini katalog, nanti mungkin ini kita lewat ya, ada juga di sesi siang. Ini mungkin ini karena ini masih belum kami update. Maaf untuk yang katalog, kita cepatkan saja karena ini belum diupdate. Yang sekarang terbaru kan menayangkan sendiri ya, Bapak Ibu pelaku usaha menayangkan sendiri untuk yang katalog. Nah, kita masuk ke metode pemilihan tender. Tender itu harga terendah pada umumnya gitu ya, nggak ada proses negosiasi. Tetapi ada juga tender dengan negosiasi sebelum penetapan pemenang, bisa saja gitu ya. Tapi pada umumnya tender itu harga terendah sudah itu ditentukan. Nah, ini Bapak Ibu apa? Hal penting juga nih buat Bapak Ibu nih sebagai pelaku usaha nanti sebagai penyedia bahwa ada sanksi gitu ya. Kalau ini sebenarnya sanksi tidak sekedar dalam penyedia katalog saja gitu di pemerintah juga ada. Jadi kalau memberi keterangan palsu, dokumen palsu, mengundurkan diri dengan alasan yang tidak diterima, terus ada melakukan persengkongkolan, arisan gitu ya, eh, peserta terindikasi KKN. Nah, itu ada sanksinya, kami namanya adalah sanksi daftar hitam. Kalau nipu atau melakukan fraud gitu ya, itu 2 tahun tidak bisa mengikuti proses pengadaan berjasa pemerintah. Tapi kalau sanksinya misalkan terlambat pekerjaannya, itu sanksinya 1 tahun. Kalau nggak bisa ikut dalam pemilihan di pemerintah. Itu sebentar terkait e-purchasing. Kita lewat saja kalau e-purchasing ya. Nah, ini pengadaan langsung. Nah, jadi di dalam pengadaan langsung sampai dengan 200 juta itu, Bapak Ibu, kami di pemerintah ada juga bisa saja kami bukti aja, bukti pembelian atau kwitansi gitu ya. Misalkan kalau kami harus ke toko sebelah gitu, ke tukang fotokopi misalkan, atau harus beli dadakan ke Indomaret gitu ya. Nah, struk atau bukti kwitansi itu bisa kami laksanakan. Tapi kalau nah ini buat Bapak Ibu nih mungkin nanti ada istilah SPK ya. Itu kalau di atas 50 juta sampai dengan 200 juta. Nah, ini penting nih buat Bapak Ibu. Nanti akan mungkin mendengar udah dapat SPK belum gitu ya. Nanti di katalog juga sama. Kalau di katalog adalah surat pesanan. Nah, kalau selain di eh, katalog nggak sekedar apa di tender atau pengadaan langsung gitu ya. Ada namanya SPK, surat perintah kerja. Itu tuh sebenarnya kontrak, tapi lebih simpel ya. Jadi tadi 50 sampai 200 juta kami SPK. SPK tuh 3 lembar lah gitu ya Bapak Ibu. Sekitar 3 lembar, 4 lembar ya. Ada contohnya. Nah, kalau sudah agak gede sampai di atas 200 juta, nanti kontrak namanya, bukan SPK gitu ya. Nah, ini sebentar penunjukan langsung. Ini bisa saja penunjukan langsung tuh tidak kriteria, tapi lelangnya gagal terus gitu ya. Tapi ini nggak ada waktu lagi, harus cepat. Terus gagal tender, nah itu bisa saja laksanakan penunjukan langsung. Ini sekedar pengetahuan saja terkait penunjukan langsung. Nah, ini tender, Bapak Ibu. Nanti tender gitu ya, sebentar kita lihat. Yang penting buat Bapak Ibu dengan waktu kita yang terbatas. Dan ini saya lihat pertanyaan di chat sudah banyak banget ya. Nah, ini ada proses kualifikasi, ada proses pemilihan, tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini tender cepat, intinya juga sama dengan tender. Oke, sebentar. Nah, tahapannya sama, ini bisa 3 hari saja. Ini dokumennya. Oke, nah, ini hal penting buat Bapak Ibu kalau nanti jadi pelaku usaha. Nanti itu Bapak Ibu kalau sudah bertanda tangan kontrak gitu ya sebelum sebelum tanda tangan kontrak
PPK tuh minta jaminan pelaksanaan gitu ya. Nah, kalau uang muka, kalau Bapak Ibu mendapatkan uang muka, jadi nanti Bapak Ibu sudah dinyatakan pemenang tuh. Nah, ternyata PPK-nya memang di dalam dari awal dari dokumen pemilihannya sudah menyampaikan bahwa kita akan memberikan uang muka. Untuk UKM itu sampai uang muka itu sampai dengan 50% itu bisa Bapak Ibu. Bayangkan insentif kita untuk usaha kecil gitu ya bisa sampai 50%. Nah, tetapi kami di pemerintah di khususnya dari sisi PPK gitu ya, maaf, pejabat pembuat komitmennya perlu ada jaminan dong. Mungkin saja sudah dikasih uang muka sampai dan 50% ternyata kabur gitu ya. Nah, jadi oke kita berikan uang muka, tapi ada jaminan. Nah, jaminan itu bisa dari bank gitu ya, atau dari perusahaan-perusahaan asuransi. Nah, terus ada juga jaminan penawaran, tapi kalau ini sih untuk pekerjaan konstruksi ya, eh, apa sebenarnya kalau di pengadaan-pengadaan lain nggak perlulah jaminan penawaran. Ini karena undang-undang konstruksinya juga menyebutkan bahwa untuk pekerjaan konstruksi harus ada jaminan penawaran. Nah, ini yang harus ada. Kalau jaminan uang muka sama jaminan penawaran, mungkin Bapak Ibu tidak, kalau tidak dikasih uang muka ya nggak perlu ngasih jaminan gitu ya. Kalau jaminan penawaran, kalau Bapak Ibu bukan nawar pekerjaan konstruksi, ya memang nggak harus, emang bukan pekerjaan konstruksi. Nah, tapi biasanya kalau Bapak Ibu standarnya itu harus menyerahkan jaminan pelaksanaan. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan tadi di atas 200 juta, sebelum tanda tangan kontrak, Bapak Ibu pelaku usaha atau penyedia saat ini ya sudah menjadi penyedia, nyerahin dulu jaminan pelaksanaan gitu ya. Nanti baru PPK atau pejabat penanda tangan kontrak baru kita nanda tangan kontrak. Jadi kalau jaminan pelaksanaan eh, pada umumnya pasti ada. Tapi kan ini bukan terkait e-katalog ya, ini metode tender ya, jaminan pelaksanaan. Nah, jaminan pelaksanaan itu berapa nilainya? Biasanya normal ya kalau penawarannya tidak di bawah eh, tidak di bawah dari HPS 80%. Normalnya lah ya, Bapak Ibu misalkan 5% dari penawaran Ibu, dari kontrak gitu ya. Nanti kan Ibu misalkan Bapak Ibu pelaku usaha ada pekerjaan 1 miliar HPS-nya. Terus Bapak Ibu menang, menawar, taruh misalkan 900 juta. Nah, jaminan pelaksanaannya itu 5% kali 900 juta. Itu jaminan pelaksanaannya. Itu ya. Kalau ternyata dari 1 miliar Bapak Ibu nawarnya taruh misalkan 500 juta misalkan. Itu kan sangat di bawah dari HPS tuh. Benar-benar 50% HPS. Nah, jaminan pelaksanaannya 5%-nya nggak dari penawaran Ibu 500 juta, tapi dari HPS-nya dari 1 miliar. 5% dari 1 miliar gitu. Nah, itu terkait jaminan pelaksanaan. Jaminan yang lain, jaminan pemeliharaan, jaminan sanggah banding ini tambahan kalau konstruksi ya. Tadi sanggah banding, kalau konstruksi nggak puas dengan sanggah, melaksanakan banding kepada PA atau KPA harus bikin jaminan. Kalau barang kan nggak perlu jaminan pemeliharaan ya. Kalau barang itu kan adanya sertifikat garansi gitu. Tapi kalau konstruksi emang harus ada jaminan pemeliharaan, Bapak Ibu. Setelah bangunannya jadi, ternyata bangunannya nggak berfungsi atau ada bocor, ada mampet WC gitu ya. Nah, jaminan pemeliharaan itu 5% retensi gitu dari semua totalan nilai kontrak. Itu mungkin sepertinya ini simpelnya ya. Nah, sudah kan materi eh kedua. Kita sudah materi yang kedua gitu ya. Baik.